Menurut pemerintah Cina, hal ini penting untuk dilakukan karena untuk memastikan bahwa agama Islam yang dipeluk oleh minoritas masyarakat mereka itu berjalan sesuai dengan sosialisme yang memang menjadi sebuah paham yang dianut oleh pemerintah Cina. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, pembahasan kita hari ini cukup sensitif. Kita bakal ngebahas tentang sebuah kasus yang terjadi di Cina, yaitu wacana dari pemerintah mereka yang ingin menulis kembali Al-Quran versi Cina. Seperti yang kita ketahui ya, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang sedari dulu sampai sekarang itu tidak ada versi yang berbeda-beda. Tidak ada perubahan di dalam penulisannya, tidak berubah makna, dan isinya tetap konsisten dan sama. Jadi sejak diturunkan kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, Al-Quran ini masih tetap maknanya, hanya saja ada yang versi terjemahannya. Jadi ibaratnya tuh beda negara, Al-Qurannya itu ada versi Al-Quran dengan terjemahan dari bahasa di negara tersebut. Hal ini memang sengaja dibuat agar memudahkan umat muslim di seluruh dunia agar bisa lebih memahami makna dari isi Al-Quran tersebut dan bisa mengamalkannya dengan baik. Tapi seiring perkembangan zaman, memang bahasa di sebuah negara itu terkadang berubah-ubah. Maknanya itu makin lama makin tergeser. Ditambah lagi kan ada istilah bahasa slang, yang mana makna sebuah kata itu bisa berubah artinya. Nah, setiap Al-Quran dengan terjemahan itu biasanya mengalami revisi juga. Tapi revisinya hanya sebatas revisi terjemahan, tidak dengan isinya. Jadi isinya masih tetap sama, hanya saja revisi terjemahan terutama pada penggunaan kosakata makna. Kalau begitu, apa yang menjadi masalah dengan pemerintah Cina yang ingin menuliskan Al-Quran versi Cina? Apakah tidak boleh gitu Al-Quran ditulis dalam bahasa Cina maknanya gitu? Ya tentunya nggak begitu. Boleh-boleh aja terjemahan Al-Quran itu boleh ditulis dalam bahasa apapun, asalkan tidak merubah maknanya. Tapi justru yang menjadi kontroversi di dalam pembahasan kita ini adalah pemerintah Cina bukannya ingin membuat Al-Quran versi terjemahan Cina, tapi melainkan mereka ingin merubah isi Al-Quran dengan menyisipkan faham-faham budaya Tiongkok dan lebih parahnya lagi faham-faham komunisme. Jadi ayat Al-Quran tuh mau diselip-selipin paham komunisme gitu geng di dalamnya. Udah gila gak sih? Padahal setiap ayat di dalam Al-Quran itu merupakan kisah-kisah yang sudah terjadi di masa dahulu, ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Bagaimana bisa gitu kan ceritanya dirubah, tiba-tiba kisahnya itu berkenaan dengan Tiongkok, berkenaan dengan pemerintahan Cina sekarang? Kan gak mungkin. Itu namanya ngarang gitu, melenceng dari makna sebenarnya. Bagaimana nih kisah yang satu ini? Kita bakal bahas secara lengkap, termasuk nanti kita juga bakal membahas tentang fenomena yang terjadi di Swedia. Ini masih berkenaan dengan perlakuan umat manusia, terutama masyarakat Swedia terhadap Al-Quran yang begitu semena-mena gara-gara di negara mereka itu tidak ada undang-undang penistaan agama. Jadi pembahasannya cukup seru, langsung aja kita bahas di sisi lain. Berbicara tentang umat muslim yang ada di Cina, sebenarnya umat muslim di sana itu sudah sejak lama ada, dan bahkan kitab suci Al-Quran itu sudah dibahas semenjak masa dinasti dulu. Rencana dari pemerintah Cina ingin merubah isi dari Al-Quran itu mengambil referensi dari koleksi terjemahan dan tulisan Islam di masa dinasti Qing, atau kalau dibaca tuh dinasti Qing gitu ya. Dan kajian tentang Islam di masa dinasti Qing ini dikenal sebagai Kitab Han. Kitab Han sendiri adalah kumpulan teks Islam yang menggunakan konsep Konfusianisme untuk menjelaskan teologi Islam versi sejarah Cina. Al-Quran yang ingin dituliskan kembali oleh pemerintah Cina ini akan disisipkan paham-paham budaya Konghucu, yang mana memang Konghucu adalah tradisi agama atau agama kepercayaan yang ada di Cina. Dan pembuatan ulang Al-Quran ini nantinya akan dilakukan oleh pejabat pemerintah serta akademisi yang tergabung di dalam Institut Pusat Sosialisme Cina, yang merupakan bagian dari kelompok kerja Front Persatuan Partai Komunis yang ada di Cina. Rencana ini merupakan rencana 5 tahun ke depan, yang mana nanti program ini bakal
bakal diterapkan oleh pemerintah Cina selama 5 tahun untuk mensinisasi agama Islam yang ada di Cina. Sinisasi itu maksudnya tuh kayak ya menyebarkan, mendoktrin atau menggabungkan gitu ya paham-paham budaya mereka ke dalam agama tertentu. Yang mana agama yang dimaksud itu tidak berasal dari negara mereka, tidak berasal dari negara Cina. Nah, makanya mereka itu pengen budaya mereka itu harus menyatu dengan agama tersebut. Dan target utama sinisasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Cina adalah wilayah Xinjiang, yang mana wilayah ini memang dihuni oleh masyarakat Muslim Cina, yaitu orang-orang dari etnis Uighur. Dan beberapa lainnya adalah orang-orang dari etnis Hui. Uighur dan Hui ini adalah masyarakat Cina pemeluk agama Islam. Nah, peraturan ini sebenarnya sudah direncanakan oleh pemerintah Cina antara tahun 2018 sampai 2019 kemarin. Dan di saat itu Institut Pusat Sosialisme Cina itu sampai menyusun rencana nasional sebanyak 32 poin untuk sinifikasi dari 3 agama monoteistik utama yang ada di Cina, yaitu Protestan, Katolik, dan Islam. Nah, terkhusus untuk Islam, programnya adalah merubah Al-Quran tadi. Menurut pemerintah Cina, hal ini penting untuk dilakukan karena untuk memastikan bahwa agama Islam yang dipeluk oleh minoritas masyarakat mereka itu berjalan sesuai dengan sosialisme yang memang menjadi sebuah paham yang dianut oleh pemerintah Cina. Nah, jadi dengan kata lain tuh ya, pemerintah Cina nggak mau orang-orang Muslim yang ada di Cina itu lebih condong ke agama yang sebenarnya bukan dari negara mereka. Jadi dengan kata lain, mereka mau mensabotase hal tersebut. Boleh menjadi seorang Muslim, boleh memeluk agama Islam, tapi Islam versi Cina. Jadi kurang lebih kayak gitu. Pada bulan September tahun 2020, Presiden Cina yaitu Xi Jinping itu mengatakan pemerintah Cina harus melakukan pekerjaan yang baik di bidang ideologi dan melaksanakan proyek pengayaan budaya yang ada di Xinjiang, tempat di mana masyarakat Muslim Cina berada. Hal yang sama juga dikatakan oleh salah satu politisi mereka. Salah satunya terjadi pada bulan September tahun 2022. Seorang mantan ketua konferensi konsultan politik rakyat Cina yang bernama Wang Yang, dia memerintahkan para pemimpin asosiasi Islam Cina kalau mereka harus mempromosikan sinisasi Islam dan mereka diminta agar tidak ambigu dalam pendirian politik. Jadi ibaratnya tuh para pemimpin asosiasi Islam Cina ini diminta untuk benar-benar melakukan penyuluhan agar masyarakat Islam yang ada di Cina itu mau mencampur adukan antara budaya Cina dengan agama Islam. Jadi ibaratnya tuh nggak boleh yang benar-benar pure Islam banget karena menurut mereka agama Islam bukan budaya mereka. Nah, alasan ini diambil karena pemerintah Cina menginginkan masyarakat Cina itu tidak terkontaminasi dengan fitur-fitur asing atau budaya-budaya dari negara lain. Yang ibaratnya adalah mereka nggak mau gitu ya agama Islam yang kental dengan budaya Arabnya itu malah mengkontaminasi budaya mereka sendiri. Pokoknya budaya mereka tuh harus mendominasi gitu. Nah, lalu ada sebuah komentar dari seorang dosen studi Cina di Manchester University yang bernama David Straub. Dia mengatakan kalau pemerintah Cina mau memperketat kontrol atas kelompok-kelompok Islam yang ada di negara tersebut dan mengambil langkah untuk menghapus fitur yang terlalu asing di tempat-tempat umum. Salah satunya adalah budaya Arab. Nah, pemerintah Cina mulai sinis dengan beberapa tanda publik yang ada di Xinjiang yang mulai menggunakan bahasa Arab. Dan pemerintah Cina juga nggak mau masjid-masjid yang ada di Cina itu bergaya ala Arab. Desainnya ala Arab tuh nggak mau. Dan juga pakaian yang digunakan oleh Muslim Cina itu tidak boleh lagi berpakaian ala orang Arab juga. Serta penggunaan label halal yang tidak boleh terlalu berlebihan katanya. Jadi ada beberapa jenis makanan yang memang seharusnya tidak harus dilabeli dengan cap halal. Nah, lalu pernyataan lain datang lagi dari seorang profesor sejarah Frostburg State University yang bernama Haiyun Ma. Dia mengatakan upaya sinisasi yang dilakukan oleh pemerintah Cina ini untuk mengubah budaya non-Cina menjadi kebudayaan Cina. Jadi dengan kata lain, pemerintah Cina ingin menciptakan agama versi Islam Cina. Nah, namun agama Islam Cina ini dibentuk ulang oleh Partai Komunis Cina yang mana nantinya di sana akan ditanamkan budaya-budaya ateisme. Nah, ini cukup berbahaya dan cukup sesat sebenarnya. Pemerintah Cina mulai khawatir dengan pengaruh-pengaruh Arab. Pengaruh budaya Arab menurut pemerintah Cina itu benar-benar harus dihilangkan dari kehidupan Muslim Cina. Dan masyarakat Muslim Cina ini diminta untuk kembali memakai atribut-atribut atau menjalankan budaya sesuai dengan budaya Cina.
Mungkin kita agak sedikit flashback nih geng ya, dengan adanya kasus yang beberapa tahun lalu itu sempat heboh namun nggak pernah diusut tuntas, yaitu tentang ditemukannya kem-kem konsentrasi yang merupakan milik pemerintah Cina untuk menempatkan kurang lebih 1 juta muslim Xinjiang di dalam kem tersebut. Dan kem ini diketahui itu untuk memberikan doktrin mengenai nilai-nilai komunis kepada masyarakat muslim yang ada di Xinjiang. Kem konsentrasi ini untuk pertama kali mulai heboh, mulai terbongkar ke publik itu tanggal 22 April tahun 2018 gara-gara ada sebuah foto satelit yang memperlihatkan sebuah kawasan yang ada di kota Dabanceng yang berjarak tidak begitu jauh dari ibu kota Xinjiang yaitu Urumqi. Dari foto satelit tersebut terlihatlah sebuah komplek besar yang memiliki keamanan ketat, bahkan di tembok cukup tinggi dengan panjang tembok sejauh 2 km dan terdapat 16 gardu penjaga. Jadi udah kayak penjara gitu. Nah, sejak awal tahun 2018 berbagai desas-desus dikatakan kalau kem tersebut isinya adalah masyarakat keturunan etnis Uighur yang merupakan masyarakat muslim Cina yang ditahan tanpa alasan oleh pemerintah Cina. Di saat itu, negara-negara lain langsung mempertanyakan perihal ini. Inggris, Amerika, Belanda, Swedia, Austria, Norwegia, Jerman, dan juga Belgia meminta penjelasan Cina mengenai situasi sebenarnya yang terjadi di Xinjiang. Dan karena ini udah terlanjur bocor, pemerintah Cina di saat itu langsung mencari alasan dan berkilah tentang keberadaan kem tersebut. Mau nggak mau, mereka mengakui kalau kem itu benar-benar ada dan isinya memang ya masyarakat muslim. Tapi, pemerintah Cina berkilah di saat itu kalau kem tersebut merupakan tempat pendidikan untuk mengatasi ekstremisme di negara tersebut. Karena mereka mendengar desas-desus di negara-negara lain, sudah banyak katanya masyarakat muslim yang menjadi ekstremis, alias ya menjadi teror, seperti misalkan meledakkan bom dan lain-lain. Nah, namun pernyataan dari pemerintah Cina ini tidak bisa 100% dipercaya. Karena nih geng ya, ada sebuah laporan dari Human Rights Watch pada bulan September tahun 2018. Mereka mengatakan kalau Cina itu melanggar hak kaum minoritas muslim di Xinjiang, terutama kaum Uighur. Nah, tidak lama berselang laporan dari Human Rights Watch itu muncul lagi nih di bulan yang sama. Pernyataan dari Amnesty International yang mengatakan kalau pemerintah Cina meluncurkan kampanye politik, mengintensifkan pengintaian yang sangat mengganggu bagi masyarakat muslim dan juga melakukan doktrinisasi politik dan asimilasi budaya secara paksa kepada masyarakat muslim di sana. Dan laporan ini bukan hanya fiktif belaka, karena memang ini adalah sebuah pengakuan atau kesaksian dari orang-orang yang ditahan di berbagai kem konsentrasi yang dibuat oleh pemerintah Cina tadi. Nah, bahkan di bulan Mei tahun 2023 kemarin terjadi sebuah bentrok geng antara polisi dengan warga etnis Hui yang memeluk agama Islam. Nah, hal ini terjadi bukan tanpa sebab, karena di saat itu otoritas setempat itu berusaha untuk menghancurkan masjid yang bernama Masjid Najiaing yang ada di provinsi Yunnan. Nah, sontak masyarakat muslim dari etnis Hui langsung melakukan perlawanan terhadap puluhan polisi yang menggunakan tameng dan pentungan untuk mendorong sekelompok warga yang mulai rusuh. Para warga ini berkumpul tepat di depan masjid yang akan dihancurkan, yaitu Masjid Najiaing. Mereka melempar pihak kepolisian dengan benda apapun untuk bisa mengusir pihak kepolisian tersebut. Karena di Cina semua medianya dikuasai oleh pemerintah, maka rekaman serta berita tentang bentrokan ini itu secara otomatis dihapus semua oleh pemerintah dan tanpa adanya bukti dokumentasi. Nah, lalu kemudian aktivis dari etnis Hui mengatakan kalau pihak berwenang masih saja mendesak siapapun yang terlibat di dalam bentrokan tersebut untuk menyerahkan diri dan mereka harus mau bersumpah memperbolehkan pemerintah untuk merobohkan beberapa masjid di daerah tempat mereka tinggal. Tetapi di saat itu masyarakat dari etnis Hui itu tetap bersikeras mereka tidak akan membiarkan hal tersebut dan rela mati memperjuangkan keutuhan berdirinya masjid tersebut. Dan sampai saat sekarang ini ya geng, sudah ada beberapa masjid di Cina yang dirobohkan atau dihancurkan oleh pemerintah Cina. Dan penghancuran masjid-masjid tersebut masuk ke dalam kebijakan sinisasi dengan cara mengurangi jumlah masjid di Cina secara keseluruhan. Nah, tujuannya agar masyarakat muslim di sana tidak bisa ibadah berjamaah. Nah, upaya tersebut dibarengi dengan peningkatan pengawasan yang sering banget mengganggu komunitas masjid dan imigran yang beragama Islam yang ada di Cina. Jadi mereka itu dipantau terus, dijaga secara ketat, udah kayak kriminal.
Nah itu dia geng, cerita tentang rencana dari pemerintah Cina yang ingin mensabotase ajaran Islam. Mulai dari ingin merubah isi kitabnya serta mendiskriminasi masyarakat etnis tertentu yang memeluk agama Islam di negara tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan lain nih geng. Pembahasan kali ini juga nggak kalah mengerikan gitu ya. Jujur gue merinding banget gitu membahas masalah ini, yaitu penistaan-penistaan agama, terkhususnya agama Islam yang terjadi di Swedia karena tidak adanya undang-undang penistaan agama. Mungkin kalian pernah melihat pemberitaan yang terjadi di Swiss ketika ada seorang imigran asal Irak yang bernama Salwan Momika. Dia melakukan pembakaran terhadap kitab suci Al-Quran di depan parlemen Swedia pada hari Senin tanggal 30 Juli tahun 2023. Berita ini heboh banget dan sampai disiarkan di beberapa media di saat itu. Ternyata aksi yang dilakukan oleh Momika ini bukan aksi pertama, tapi melainkan aksi ketiga. Dia membakar serta menistakan Al-Quran. Nah sebelumnya Salwan Momika ini pernah berdemo di depan sebuah masjid yang berada di Stockholm, Swedia yang bertepatan saat Hari Raya Idul Adha pada hari Rabu tanggal 28 Juni tahun 2023. Nah sebenarnya bukan persoalan pembakaran Al-Quran yang membuat masyarakat muslim tersinggung, karena pada dasarnya nih ya, sebuah kitab suci Al-Quran ketimbang gak pernah dibaca, ditaruh di meja atau berdebu lah di dalam lemari nih, gak pernah diamalkan gitu ya, itu alangkah baiknya dikubur atau dibakar justru gak apa-apa. Karena beberapa ulama mengatakan kayak gitu, ketimbang Al-Quran tersebut harus tercecer, terinjak, terus secara tidak sengaja dijadikan untuk bungkus makanan, itu jauh lebih besar dosanya. Tapi kalau misalkan dikubur, itu ya jauh lebih baik. Karena memang ada beberapa kejadian di pesantren-pesantren, misalkan Al-Quran tua yang sudah dimakan rayap gitu ya, sudah tidak terlihat lagi tulisannya, nah itu diperbolehkan untuk dikubur. Nah tetapi yang dilakukan oleh Salwan Momika ini benar-benar penistaan yang membuat masyarakat muslim sakit hati, yaitu menginjak-ninjak kitab suci Al-Quran. Salwan di saat itu memberikan pernyataan kepada surat kabar Expressen kalau dia mengetahui tindakannya itu akan menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak. Dan dia sangat sadar kalau apa yang dia lakukan ini akan membuat dia terancam. Dan memang dia mendapatkan banyak ancaman dari berbagai pihak. Tetapi dia nggak peduli, dia tetap melakukan aksinya tersebut selama beberapa minggu ke depan. Dan di saat itu dia mengatakan kalau dia sudah diberikan izin oleh otoritas kepolisian Swedia berdasarkan pada perlindungan kebebasan berbicara. Wah, parah banget ya geng ya. Menurut pihak kepolisian Stockholm, sebenarnya mereka sudah mencoba untuk berdiskusi gitu ya dengan para pelaku, salah satunya Salwan Momika ini. Nah, mereka meminta untuk aksi tersebut lebih baik jangan dilakukan. Karena di saat itu kepolisian Stockholm bukan peduli terhadap Al-Qurannya, tetapi mereka lebih peduli kepada reaksi masyarakat muslim yang nantinya akan menciptakan aksi-aksi massa yang mana itu akan merepotkan polisi sendiri. Nah, tapi di saat itu justru pihap polisi tidak bisa melakukan apa-apa karena hal tersebut ditentang dan ditolak oleh pengadilan dengan alasan tindakan membakar Al-Quran dan menistakan Al-Quran tersebut dilindungi oleh hukum Swedia. Jadi hak kebebasan berekspresi atau berbicara. Pengadilan administratif di Swedia memutuskan bahwa hak untuk berkumpul dan memprotes adalah sesuatu yang dilindungi oleh undang-undang konstitusional Swedia, kecuali kalau mereka menimbulkan ancaman keamanan. Nah tapi balik lagi ya, apa pengadilannya nggak mikir gitu, dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya gitu malah menyakiti hati sebagian umat yang nantinya ya akan tercipta kekacauan juga gitu. Kenapa justru hal ini nggak dilarang aja gitu kan, kalau memang mereka tidak mau ada ancaman keamanan. Dan kepolisian Stockholm di saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka justru sebaliknya harus melindungi aksi dari Salwan Momika ini dalam menistakan Al-Quran di depan umum. Diketahui ya geng, Swedia ini adalah negara yang paling liberal dan sekuler di dunia. Jadi agama tuh nggak bisa berkutik di sana. Nggak cuma Islam, agama-agama lain juga nggak bisa berkutik di sana. Kebebasan dalam berekspresi dan berbicara adalah sebuah hal yang paling penting dan dijunjung tinggi oleh negara tersebut. Nah karena di negara ini mereka menjunjung yang namanya
namanya hak asasi manusia serta demokrasi penuh. Dan bahkan ya, menurut seorang profesor hukum Stockholm University yang bernama Martin Schultz, dia mengatakan perlindungan Swedia yang berada di bawah konstitusi untuk kebebasan berekspresi adalah perlindungan terkuat di dunia, bahkan melebihi amandemen pertama Amerika Serikat. Makanya di sana tuh bebas banget mengekspresikan apapun termasuk menistakan agama. Nah, walaupun mereka tahu apa yang dilakukan nantinya akan menyebabkan kekacauan yang jauh lebih besar, tetapi apa boleh buat, hal itu legal di sana. Aksi pembakaran Al-Quran ini akhirnya mendapat kecaman dari dunia internasional, seperti misalkan dari Turki, yang melalui Menteri Luar Negeri mereka yang bernama Hakan Fidan mengatakan penodaan Al-Quran adalah tindakan yang sangat tercela dan tidak dapat diterima dengan dalih kebebasan berekspresi. Karena kalau misalkan dipikir secara logika ya, kebebasan berekspresi itu kan harusnya dipergunakan untuk hal yang positif, mengkritik hal-hal yang negatif, mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan norma, ya itu nggak apa-apa. Tapi kenapa harus mengganggu orang yang beragama gitu, orang yang beribadah, orang yang percaya dengan Sang Pencipta? Kenapa harus diganggu menggunakan tameng kebebasan berekspresi? Kan itu ya hampir kayak kriminal gak sih? Menginjak-injak harkat martabat orang lain, menginjak-injak keimanan orang lain gitu kan. Aneh banget memang negara liberal gitu ya. Nah, lalu kecaman juga datang dari negara Maroko yang menarik duta besar mereka dari Swedia untuk waktu yang tidak terbatas karena saking kecewanya. Nah, lalu Iran juga mengambil sikap dalam memberikan kecaman untuk Swedia. Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebutkan insiden yang terjadi di Swedia merupakan aksi provokatif yang dianggap sangat buruk dan tidak bisa diterima. Negara Iran aja gitu ya, pemeluk Syiah gitu nggak terima juga, karena mau bagaimanapun ya, mau alirannya apapun, kalau yang dinistakan adalah Al-Quran, itu sama saja menghina seluruh umat muslim, tidak terkecuali dari aliran manapun. Dan Arab Saudi juga mengatakan kalau mereka tidak dapat menerima apa yang dilakukan oleh Swedia dengan alasan apapun. Dan Indonesia nih, negara kita, melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras aksi provokatif pembakaran Al-Quran yang sangat mencederai perasaan umat muslim Indonesia. Dan Kementerian Luar Negeri RI juga mengatakan seharusnya kebebasan berekspresi harus juga menghormati nilai dan kepercayaan orang lain. Bahkan nih geng ya, nggak cuma negara-negara yang gue sebutkan tadi. Ada Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Yaman, Suriah, Palestina, bahkan Muslim Amerika Serikat pun. Seperti yang kita tahu ya, di Amerika tuh kurang liberal apa gitu. Orang tetap party, melakukan seks bebas, kadang ada yang merampok, tapi ya mereka tetap beribadah. Mereka aja nggak terima nih dengan apa yang terjadi di Swedia. Karena aksi pembakaran Al-Quran di Swedia tersebut seperti tindakan yang disengaja untuk memancing-mancing perpecahan. Dan di saat itu, Dewan HAM PBB langsung bertindak dengan menggelar rapat darurat pengajuan mosi terkait pembakaran Al-Quran di Swedia. Nah, mosi yang diajukan ke Badan HAM PBB pada hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 adalah sebuah tanggapan atas insiden yang terjadi di Swedia agar Swedia dan beberapa negara-negara lainnya mau meninjau kembali undang-undang di negara mereka agar tidak ada celah yang dapat menghalangi pencegahan dan penuntutan tindakan terhadap para pelaku penista agama. Jadi biar para pelaku ini tidak terlindungi oleh undang-undang, apalagi yang kayak di Swedia, undang-undang kebebasan berekspresi yang disalahgunakan. Nah, seperti yang kita tahu ya geng, umat manapun di dunia ini, baik dari agama manapun gitu ya, kalau kitab sucinya dinistakan seperti itu udah pasti bereaksi gitu. Nah, ini kan konteksnya yang dinistakan adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam, yang mana umat Islam sendiri nih punya aturan yang harus benar-benar menjaga kesuciannya ketika menyentuh Al-Quran. Jadi ini sekedar sharing ya geng, mungkin buat teman-teman yang non-muslim bisa mendapatkan informasi atau juga sharing nih, mungkin di agama kalian bagaimana cara memperlakukan kitab suci di agama kalian nih. Nah, kalau di agama Islam itu kita bahkan nggak boleh pakai celana pendek ketika menyentuh Al-Quran, tidak boleh dalam kondisi tangan yang kotor, dan disunahkan mengambil wudhu terlebih dahulu. Dan bahkan nih ya, orang tua yang melihat anaknya memegang Al-Quran dengan tangan kiri atau ditaruh sejajar dengan kaki, itu bakal digampar. Jadi sebegitu mulianya kitab suci Al-Quran bagi umat Islam. Jadi wajar gitu ya, ngamuk lah, kok ada nih orang yang berani banget melakukan penistaan terhadap kitab suci tersebut. Nah tapi geng, seperti yang gue katakan sebelumnya, Al-Quran itu jauh lebih baik ya kalau memang gak dibaca, tercecer, atau menemukan lembarannya, itu makruh hukumnya untuk dibakar atau dilarutkan ke dalam air agar tintanya hilang, atau justru dikubur. Dengan tujuan adalah untuk menjaga kesuciannya agar tidak terinjak atau tercecer. Pendapat ini gue dapatkan dari sebuah kutipan yang dituliskan oleh Zakaria Al-Anshari dalam
dalam Asna al-Matalib ketika menjelaskan tentang hukum membakar sobekan Al-Quran, yang mana kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah dimakruhkan membakar kayu yang terdapat ukiran Al-Quran di permukaannya. Akan tetapi tidak dimakruhkan membakar bila tujuannya untuk menjaga Al-Quran itu. Dan atas dasar itu, pembakaran musyaf-musyaf yang dilakukan Utsman bin Affan dapat dipahami. Ibnu Abdil Salam mengatakan orang yang menemukan kertas bertuliskan basmalah dan lafaz agung lainnya, janganlah langsung merobek hingga tercerai-berai karena khawatir diinjak orang. Namun cara yang benar adalah membasuhnya dengan air lalu membakarnya dengan tujuan menjaga nama Allah dari penghinaan. Nah, dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa kertas yang terbuat dari pohon kayu tersebut apabila sudah ada ukiran lafaz Al-Quran itu sebaiknya ya berhati-hati dalam menghilangkannya gitu ya. Ya dicelupkan dalam air atau dibakar sekalian nggak apa-apa supaya tidak terinjak. Nah, tapi ini jangan salah, tidak semua tulisan Arab yang ada di kertas itu adalah ayat suci Al-Quran. Terkadang ada orang yang lebay juga gitu. Kadang ada juga nih orang yang nulis mantra santet, mantra-mantra buat pelet segala macam pakai tulisan Arab. Jadi seolah-olah ya kemusyrikan tersebut berasal dari Al-Quran, padahal mah nggak semua tulisan Arab itu berasal dari Al-Quran. Ya ada juga tulisan Arab yang digunakan untuk sihir, dan itu adalah sebuah hal yang salah gitu. Dan untuk dua kejadian ini, kita ambil kesimpulan. Negara Cina yang mulai memperhatikan agama Islam sebenarnya ya nggak apa-apa juga kalau mereka ingin membuat Al-Quran versi terjemahan dalam bahasa Cina. Tapi yang nggak boleh adalah merubah maknanya, merubah ceritanya, merubah isinya gitu ya. Yang mana mereka berencana menyisipkan tradisi dan budaya Konghucu yang merupakan budaya Cina itu sendiri. Nah, itu yang nggak boleh. Dan juga target mereka untuk mensinisasi agama Islam di Cina dengan melarang segala hal yang berbau Arab di sana, mulai dari arsitektur, pakaian gitu ya. Sebenarnya bisa dikatakan ini ya agak 50-50 ya. Ya jujur sebenarnya hal ini nggak salah-salah banget gitu ya kalau misalkan tidak menyalahi semua aturannya. Kita contohin aja kayak di Indonesia itu ada masjid yang dibangun oleh Pak Yusuf Hamka dengan desain yang ornamennya itu bentuknya kayak budaya Cina gitu kan. Nah, namanya itu Masjid Babah Alun. Tapi tetap gitu ya, desainnya itu selayaknya masjid pada umumnya, yaitu memiliki kubah. Tapi dari segi pemilihan cat, terus juga ukiran-ukirannya itu mengadaptasi budaya Cina. Terus juga baju koko muslim. Nah, itu kan gak ada salahnya juga kalau misalkan diganti dengan baju koko Cina. Yang penting auratnya tertutup, tetap rapi dan tetap bersih. Ya intinya di dalam agama Islam tidak ada yang memberatkan unsur-unsur atau fitur-fitur yang dipakai oleh seorang muslim dalam melakukan ibadah. Yang penting tertutup, yang penting suci dan bersih. Tapi yang negatifnya adalah tujuan dari pemerintah Cina justru berbeda. Mereka sampai-sampai membangun kamp konsentrasi untuk mendoktrin. Oke, gimana menurut kalian tentang fenomena yang satu ini? Apa yang bisa kalian lakukan? Ya tentu nggak tahu juga kali ya, karena kita orang Indonesia ya, nggak bisa ikut campur urusan negara orang gitu. Ya yang bisa kita lakukan hanya berdoa gitu ya. Terus silahkan berikan komentar kalian tentang apa yang terjadi di Swedia. Tinggalkan komentar di bawah.